Di kantor polisi Sungai Han, Hamyong dan Inha pergi menemui atasan Chanso untuk menemui Bumjo. Namun mereka tidak diperbolehkan karena Bumjo sudah mengaku dan memiliki bukti. Hamyong dan Inha bersikeras Bumjo tidak melakukannya. Atasan polisi mengatakan untuk membawa bukti. Tiba-tiba reporter menerima telepon kalau Sora akan datang nanti malam. Seketika itu seluruh reporter disibukkan oleh berita itu. Inha menemui Chaok. Chaok mengatakan Sora sangat mencintai Bumjo. Bumjo berusaha menarik ibunya untuk memberikan alasan pada media. Chaok mengingatkan lagi agar menanyakan semua pada Sora dan Chaok akan hadir di sana. Semua reporter mulai bersiap-siap termasuk Chaok. Di dalam mobil Sora bersikeras untuk ke kantor polisi meskipun sudah dilarang oleh kuasa hukumnya dan marah karena dia sangat menyayangi Bumjo. Ketika Inha membuat pertanyaan yang akan diajukan, tiba-tiba Chaok datang. Chaok mengatakan kalau hanya dua yang Sora ucapkan nanti akan bekerja sama penuh dalam penyelidikan ini dan meminta maaf atas kejadian ini. Sora menghafal kalimat itu di mobil dan Chaok menekankan pada Hamyong dan Inha untuk mendapat jawaban dari Sora hingga Sora mengakuinya sendiri. Chaok lebih yakin pada Hamyong karena yang memerintahkan Chaok dahulu untuk mengkambing hitamkan Ki Hosang adalah Sora. Hamyong menyanggupinya. Kemudian Hamyong teringat pertanyaan kakaknya ketika sebelum menyerahkan diri. Sampailah Sora di kantor polisi dan mendapati semua wartawan berkumpul untuknya. Berbagai macam pertanyaan untuknya, namun hanya satu jawaban darinya, yaitu akan bekerja sama dalam penyelidikan ini dan meminta maaf atas kejadian ini. Hamyong teringat akan ayahnya dan seluruh keluarganya. Tiba-tiba Hamyong menanyakan kalau Bumjo tidak bersalah dan media memojokkan Bumjo bersalah dan memancing pertanyaan agar Sora menjawab pertanyaan. Akhirnya Sora menjawab semua pertanyaan karena menyudutkan Bumjo bersalah dan akhirnya Sora mengakui keterlibatannya tanpa campur tangan Bumjo. Setelah Sora masuk, Inha menanyakan pada Hamyong mengapa tidak menanyakan hal tentang keluarganya dulu. Hamyong juga bingung dan tidak ingin mengingat masa lalu. Inha merasa bersalah pada Bumjo karena SMS itu. Karenanya Bumjo mengetahui sifat asli ibunya. Hamyong mengatakan hal itu juga akan terjadi meskipun bukan dari Inha. Hamyong menghubungi Chanso untuk membatalkan tuntutannya pada Chaok. Di EGN sedang mengadakan rapat. Semua mengajukan berita yang akan diliput, namun berbeda dengan Yurai. Yurai memandang berita dari sisi fashion yang dipakai Sora. Gyodong menghentikan presentasi dari Yurai karena tidak berhubungan dengan berita dan itu akan mengalihkan isu publik. Yurai kesal mendengarnya. Akhirnya berita Sora muncul di publik. Dari berita itu juga aset dari Sora menurun drastis membuatnya rugi. Bumjo keluar dari kantor polisi karena sudah bebas dari tuduhan. Hamyong menyambutnya dan berterima kasih pada Hamyong karena tidak dendam pada ibunya. Inha pun datang menemuinya. Tiba-tiba Bumjo meminta untuk mengajak Inha selama 30 menit dan mengajak Inha di supermarket tempat pertama kali mereka bertemu. Karena dulu tidak langsung memberikan hadiah ulang tahun pada Inha. Saat itulah Bumjo memberikan hadiah ulang tahun padanya dan pergi meninggalkan Inha dan memeluk Inha sebagai tanda perpisahan dengannya. Chaok menerima gugatannya sudah ditarik oleh Chanso dan memberikan surat pengunduran dirinya pada Gungjo. Bumjo bertemu dengan ibunya di penjara. Bumjo menangis melihat kondisi ibunya. Direktur MSC menerima surat panggilan dari kejaksaan dan menanyakan langsung pada Chaok. Chaok mengatakan tentang pemalsuan saham. Direktur kesal mendengarnya. Di rumah Hamyong dan Inha menerima pesan tentang foto-foto yang Chanso kirimkan. Ketika Inha menggulir foto-foto mereka, Dapeng lewat di belakangnya dan terhenti ketika foto Hamyong dan Inha menggendong bayi Chanso. Semuanya canggung dan Dalpeng menanyakannya dan berbicara dengan mereka bahwa Hamyong dan Inha harus menyembunyikan hubungan mereka dari Gongpil karena akan membuatnya tertekan. Inha menolaknya namun Hamyong menghentikan Inha. Dalpeng mengusulkan agar Hamyong dan Inha berbohong pada Gongpil tentang hubungan mereka untuk melindungi keluarga. Meskipun Inha menentang ide tersebut, Hamyong setuju untuk mempertimbangkannya. Malam itu Hamyong terjaga dalam pikiran tentang janji-janjinya kepada Dalpeng untuk tidak membahayakan keluarga. Sementara itu Inha merasa terganggu dan menangis sendirian. Di tempat lain Gongjo kembali bekerja di MSC setelah masa absennya dan semua orang menyambutnya, termasuk Gyodong yang tetap diam ketika Gongjo bertanya-tanya tentang cara Yurai masuk ke dalam ruangan ketika dia mabuk. Yurai mabuk lagi setelah ditolak oleh Gyodong.
Yodong membawanya kembali ke ruang reporter dan merawatnya dengan baik. Keesokan harinya Inha menemukan Yurai yang mabuk dan membawa berita tersebut kepada Hamyong. Hamyong dan Inha setuju untuk menghadapi Gongpil dan mengungkapkan kebenaran. Mereka akhirnya berlutut di depan Gongpil untuk memberitahu dia tentang hubungan mereka. Di bulan Januari 2015, kita melihat beberapa perkembangan karakter utama. Hyunkyu mengumumkan proses seleksi reporter magang di depan gedung YGN. Sementara Iljo cemburu melihat kebersamaan Hyunkyu dan Jae-hwan. Di MSC, Inha juga menghadapi calon pewawancara, termasuk Bumjo yang kembali. Di tengah wawancara, mirip Jae-myung muda. Salah satu calon mengutip filosofi berita yang diajarkan oleh Song Cha-ok yang dia pelajari dari Hamyong. Di YGN, saat Jae-myung muda memberikan contoh, Hamyong merasa aneh karena Jae-myung muda mengutipnya. Ternyata Jae-myung muda adalah siswa dari pelajaran khusus yang diberikan oleh Song Cha-ok. Di MSC, Inha menghadapi situasi di mana reputasinya dipertanyakan oleh seorang calon, tetapi dia menunjukkan keberaniannya dengan tegas menegaskan kebenaran. Bumjo kembali dengan senang hati menyambut Inha. Sementara itu, Gongpil dan Danpeng menemukan foto Hamyong dan Inha dengan bayi Chansu, dan meskipun awalnya terkejut, Gongpil mulai mempertimbangkan bahwa hubungan mereka mungkin tidak seburuk yang dia kira. Di sisi lain, Hamyong dan Inha bersiap untuk mengungkapkan hubungan mereka kepada Gongpil. Cerita berakhir dengan berbagai momen bahagia di antara para tokoh utama, Hamyong dan Inha, yang pada akhirnya mengakui perasaan cinta mereka satu sama lain. Tampaknya siap untuk menikah setelah melewati banyak rintangan. Gongpil akhirnya menyetujui hubungan mereka setelah Hamyong membatalkan adopsinya. Yurai setelah mengikuti jejak Hyunkyu menjadi anggota baru di YGN. Sementara itu, Hyunkyu sendiri bersikap bangga dengan pencapaian Yurai. Song Cha-ok yang kini mengajarkan filsafat berita yang lebih benar kepada para reporter muda juga tampaknya telah mengalami perubahan dari mentor yang dingin menjadi sosok yang lebih bijaksana. Keseluruhan cerita menggambarkan perjalanan panjang pada karakter dalam menemukan kebenaran, mengatasi konflik, dan akhirnya menemukan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup mereka. Episode terakhir dari drama Pinocchio telah usai dan berakhir bahagia. Ditunggu alur drakor lainnya di channel ini. Annyeonghaseyo.